Halo warga sipil sekalian, belakangan ini ada satu tema yang selalu di-request orang setiap hari di DM Instagram gua ataupun di DM Twitter. Ya masalah yang sebenarnya udah gua bahas 2 tahun yang lalu ya. Yang mana bukan cuma gua bahas waktu itu, gua bahkan melakukan sesuatu, berusaha untuk berkontribusi dengan menggunakan semua AdSense yang gue miliki untuk bisa punya sumbangsi ke lebih banyak orang terkait masalah ini. Apalagi kalau bukan kenaikan biaya UKT. Soal penyebab kematian salah satu anak didiknya tersebut. Iuran pengembangan institusi itu naik berkali-kali lipat. 2 tahun yang lalu gue udah melihat gejala yang mengkhawatirkan soal biaya UKT ini. Terlebih makin kesini kan makin banyak penonton gue, viewer gue itu datang dari kalangan mahasiswa. Jadi banyak yang curhat, banyak yang cerita. Dan waktu menerima cerita-cerita dan curhat itu gue ngeliat ini adalah bom waktu yang cepat atau lambat akan meledak gitu. Dan di 2 tahun yang lalu itu gue berpikir ya mungkin gue bisa sedikit membantu untuk teman-teman yang emang punya semangat dan tekad untuk meneruskan kuliah. Dan di sana juga gue point out kalau emang belum banyak orang yang ngebahas ini, belum banyak orang yang melihat ini sebagai satu masalah, dan cepat atau lambat ini akan menghadirkan hal-hal yang lebih problematik lagi. Nah, sebelum tahun 2024 ini pun banyak sekali kejadian setelahnya ya. Ada yang meninggal, ada yang harus mengakhiri hidupnya karena masalah UKT, ada yang stres, depresi, dan lain sebagainya. Itu juga yang menginisiasi gue untuk bikin Malaka Project, yang mana salah satu hal yang kami lakukan waktu itu di launchingnya, di rilisnya adalah membagikan beasiswa full kepada beberapa orang. Ya, harus gue akuin pendidikan atau kesempatan untuk kuliah itu adalah salah satu concern utama gue, isu yang selalu gue ikuti, karena gue ngerasa harusnya seluruh masyarakat Indonesia itu dipermudah Pak untuk kuliah gitu, atau untuk menempuh pendidikan. Nah, setelah apa yang selama ini gue coba suarakan, gue coba sounding dengan platform yang gue punya, gue coba melakukan beberapa aksi nyata gitu, sebisa yang gue mampu, karena gue bukan pejabat negara, bukan pejabat tinggi, bukan pejabat pemerintah. Dan ternyata itu semua nggak cukup ya. Dan tahun ini kita melihat ledakan yang luar biasa dari masalah UKT ini. Ya, seperti yang teman-teman ketahui, saat ini biaya UKT melampau begitu tinggi. Fakultas kedokteran tahun sebelumnya adalah 25 juta. Hari ini di tahun 2024 UNS IP-nya mencapai 200 juta, yang dimana naiknya 8 kali lipat lebih. Nah, sebenarnya sebelum ini ramai yang dibicarakan, gue dan teman-teman yang lain itu udah berusaha melakukan sesuatu untuk ini. Kami melakukan riset, kami melakukan penelitian, kami mencoba mencari akar masalahnya di mana dan kira-kira apa rekomendasi, saran, atau bahkan solusi yang bisa kita ambil dan kita lakukan untuk mengatasi masalah UKT ini. Ini mungkin masuk bulan ketiga ya dalam penelitian itu, karena emang kompleks ya, dan karena emang kita maunya komprehensif gitu dan emang bisa bermanfaat buat banyak orang. Jadi awalnya gue pengen bikin konten ini di Malaka gitu kan, karena ya, dan ketika apa yang kami riset ini membuahkan hasil, itu akan kami buat konten di Malaka Project. Nah, sebelum menunggu konten itu, karena masalah ini semakin riuh, karena masalah ini semakin rame, gue pikir ya gak ada salahnya sebelum itu rampung kita bahas dulu garis besarnya, latar belakangnya, hipotesisnya, dan apa yang bisa kita lakukan untuk ini, kita kenali masalahnya, dan lain sebagainya. Intinya kita ngobrol lah soal UKT ini, dan mungkin dari konten ini teman-teman seenggaknya mengetahui problematika yang sebenarnya dan kenapa ini menjadi hal yang sangat sulit untuk diselesaikan. Oke, masalah definisi dari UKT itu sendiri gue kira teman-teman udah paham semua lah, ya kan? Kalau ada yang belum paham silakan googling. Intinya UKT ini mulai jadi sesuatu yang problematik adalah ketika perguruan tinggi negeri itu mulai berbadan hukum, PTNBH gitu. Artinya apa? Artinya yang namanya kampus-kampus negeri itu udah bisa cari duit sendiri, udah nggak bergantung lagi sepenuhnya pada APBN, walaupun masih disubsidi oleh APBN 30-40%. Nah, harapannya apa? Pertama, membuka kesempatan seluas-luasnya, karena kan Tridharma perguruan tinggi teman-teman udah paham lah ya, edukasi gitu, penelitian dan bakti kepada masyarakat. Terus dengan adanya PTNBH ini, perguruan tinggi dapat mencari income atau revenue dari penelitian misalnya, atau dari sumbangan kayak di Harvard, sumbangan itu internasionalnya aja udah bisa triliunan, dan itu diharapkan juga terjadi di Indonesia. Jadi perguruan tinggi negeri itu bisa mandiri gitu.
Nah, fakta lapangannya adalah sejak ini disahkan gitu, sejak ada PTNBH ini ternyata yang diharapkan dari yang namanya donasi, penelitian itu tidak membuahkan hasil seperti yang diperkirakan sebelumnya. Malah untuk mencari sumber pendapatan bukan dua hal itu yang utama, melainkan penerimaan mahasiswa baru. Nah, dan itulah yang sering jadi alasan universitas ini menaikkan biaya UKT-nya. Kenapa demikian? Karena mereka merasa, wah kami rugi nih gitu. Kami cuma dibantu sekian, sedangkan kebutuhan kami sekian. Oh, itulah kenapa kami menaikkan biaya UKT. Itu yang terjadi gitu. Nah, masalahnya adalah sebenarnya semangat dari UKT salah satunya itu kan subsidi silang ya. Subsidi silang artinya emang ada ketentuan dan aturan untuk batas minimal untuk tingkat 1 dan tingkat 2 gitu. Berapa persen dari total keseluruhan. Nah, cuma waktu itu dijalankan, apa yang diharapkan sebagai subsidi silang itu nggak terwujud. Kenapa demikian? Karena berdasarkan dari apa yang kami riset dan apa yang kami cari tahu, banyak sekali mahasiswa yang seharusnya masuk di kategori 1 malah ditempatkan di kategori 3 dengan alasan yang sebenarnya tidak masuk akal gitu. Dan selain itu, semangat subsidi silang ini pun punya masalah untuk masyarakat kelas menengah. Ya, entah cenderung ke atas atau cenderung ke bawah. Kenapa demikian? Karena ya untuk orang yang kaya mungkin biaya segitu bukanlah beban ya. Atau untuk mereka yang tidak mampu mungkin bisa dibantu dengan tingkat 1 dan tingkat 2 tadi. Tapi untuk masyarakat kelas menengah yang mana itu jadi rasio terbanyak di Indonesia, mereka menjerit karena mereka nggak mendapatkan apapun gitu loh. Mereka harus membayar lebih mahal dari yang mereka mampu, tapi di satu sisi mereka nggak bisa dapat subsidi karena dirasa tidak masuk dalam kategori tidak mampu. Dan inilah yang membuat semuanya jadi semakin buruk gitu. Nah, memperjelas yang tadi ya, kenapa sih kampus-kampus itu meningkatkan UKT berkali-kali lipat dalam waktu yang cepat? Nah, alasannya sebenarnya gampang sekali untuk kita temukan dalam pernyataan di media, rilis resmi, rapat, meeting, dan lain sebagainya. Cuma, dari apa yang selama ini dijelaskan pihak-pihak terkait, itu tidak ada jawaban yang memuaskan. Misalnya, kampus-kampus bilang, oh alasan kami menaiki biaya UKT sekian karena kebutuhan kami semakin meningkat, karena nilai inflasi semakin tinggi. Which is itu nggak masuk akal. Kenapa demikian? Karena yang namanya angka inflasi itu kan terukur gitu loh. Kalaupun inflasi yang dijadikan alasan, maka kenaikannya harusnya linear nih dengan nilai inflasi. Tapi kan enggak. Itu yang terjadi. Nah, Kemendikbud pun itu ternyata juga beberapa kali pejabat-pejabatnya atau bahkan menterinya sekalipun itu mengeluarkan statement yang bukannya menenangkan masyarakat, malah membuat marah masyarakat gitu. Misalnya, ada pejabat Kemendikbud yang bilang kalau pendidikan tinggi itu kan tertiary education, ya, bukan wajib belajar. Gitu. Sebenarnya ya memang kalau kita bicara level pendidikan, kelas pendidikan, ada yang namanya basic education, ada yang namanya secondary education, ada yang namanya tertiary education, ya dasar, menengah, tinggi, ya kan. Tapi ya jawaban seperti itu benar-benar tidak sensitif, terlebih lagi konteksnya dan pertanyaannya itu untuk masalah UKT dan ditambah lagi dengan kalimat susulan macam wajib belajar itu kan tidak termasuk wajib belajar, jelas itu membuat marah masyarakat apalagi. Dan ternyata pernyataan itu pun akhirnya terbit di media dengan definisi yang literal pendidikan tersier, yang mana seperti kebanyakan masyarakat Indonesia tahu, tersier itu berarti kemewahan. Nah, itu semakin memperburuk keadaan. Nah, Menteri Nadiem Makarim pun kemarin juga dalam rapat itu juga mengeluarkan statement-statement ataupun pernyataan yang bikin kita garuk-garuk kepala nih. Kok ya bisa gitu. Sampai dia bilang, ya kenaikan UKT itu cuma untuk mahasiswa baru. Poinnya bukan di situ, Pak. Masalah ya. Tapi kelipatannya yang begitu tinggi. Terus juga regulasi dan aturan dalam UKT ini juga sangat-sangat tidak transparan ya. Bayangkan, di Indonesia kita itu baru tahu biaya kita kuliah ketika kita lulus. Apa urgensinya aturan seperti itu diberlakukan? Kenapa tidak sebaliknya gitu loh? Kenapa kan seyogyanya dan sebaiknya biaya kuliah, tingkatan UKT dan lain sebagainya, rinciannya itu tertera duluan nih sebelum tes. Jadi mahasiswa tahu mana yang mereka mau ambil, mana yang mereka yang nggak mau ambil. Banyak sekali kejadian di mana mereka nggak tahu biaya kuliahnya begitu mahal, mereka tes, mereka lolos, mereka senang, orang tua mereka senang, dan akhirnya mereka diberitahu kalau mereka harus membayar 100 juta misalnya. Dampaknya apa? Orang tua dan calon mahasiswa jadinya entah itu mereka memaksakan diri atau mundur gitu. Sekarang gue tetap nggak ngerti kenapa biaya UKT itu baru bisa kita tahu setelah kita lulus. Nah, aturan ini yang mesti benar-benar diubah. Seenggaknya bisa dilakukan secepat mungkin. Untuk penerimaan tahun ke depan misalnya. Ini salah satu bentuk
akuntabel dan transparansi tadi ya yang menjadi semangat dasar APBN kita. Kalau kita memang belum bisa seperti itu, ya jangan keluar-keluar kalau anggaran pembiayaan di negara ini berlangsung secara transparan. Nah, selain di pemerintahnya ya di universitas-universitasnya, di perguruan tingginya juga demikian kan. Seharusnya menjadi kejelasan kemana biaya UKT ini disalurkan. Apakah benar itu bisa dipertanggungjawabkan biaya setinggi ini dengan kos sekian, dengan rincian sekian. Apakah realisasi dengan laporannya bisa benar-benar cocok atau enggak? Nah, pengawasan atas ini juga harus diperketat. Masalahnya selama ini yang kita lihat ya nggak demikian. Contoh kasus ya apa yang terjadi di Unila beberapa waktu yang lalu misalnya. Dan dalam riset gue juga membuka laporan-laporan keuangan yang perguruan tinggi. Memang 30% perguruan tinggi, ada beberapa perguruan tinggi ternama gitu ya. Kalau kita baca laporan keuangannya sebenarnya nggak ada urgensi untuk menaikkan UKT. Tapi tetap melakukan hal itu dengan alasan kalau biaya mereka kurang. Nah, ini juga menjadi question mark untuk kita semua. Seperti yang bersama-sama kita ketahui, postur paling besar dalam APBN kita adalah biaya pendidikan, yang mana itu mencakup 20% dari total APBN. Kalau kita lihat angkanya itu berkisar hampir 700 triliun rupiah ya, sekitar 667 triliun rupiah kalau nggak salah. Itu biaya yang sangat besar Bapak Ibu semua. Bahkan lebih gede daripada IKN gitu. Nah, yang menjadi ironi adalah biaya pendidikan ini terus naik nih. Iya, terus naik nih tiap tahunnya. Tapi angka putus sekolah semakin tinggi, biaya kuliah juga semakin tinggi. Jadi kemana sebenarnya dana pendidikan ini? Kemana sebenarnya 20% APBN yang diperuntukkan untuk kecerdasan bangsa ini? Nah, inilah kesadaran yang perlu kita tanam di kepala kita, bahwa tata kelola anggaran kita benar-benar perlu perbaikan, teman-teman. Kalau kalian buka APBN, kalian buka postur belanja kita, kalian akan menemukan hal-hal yang menakjubkan gitu loh. Banyak sekali biaya-biaya itu dikeluarkan secara tidak efektif dan tidak efisien. Contoh paling sederhananya ya fasilitas mewah pejabat, Pak. Jangan diremehin. Mungkin secara number, secara kesatuan itu terlihat kecil ya. Tapi jangan lupa itu dilakukan secara berkesinambungan. Dan sampai sekarang kan kita juga nggak ngerti kenapa sih, apa sih urgensinya pejabat tinggi harus punya mobil dinas Alphard dan mobil dinasnya harus lebih dari satu gitu. Emang kalau naik Avanza mereka akan kebakar gitu kan? Enggak. Nah, bermewah-mewahan seperti ini nih acap kali terjadi dan acap sekali kita wajarkan dan normalisasi padahal nggak ada urgensinya. Boleh kayak gitu kalau selama negara udah bisa ngejamin semua orang bisa kuliah dengan gratis. Ini kuliah susah, makan susah, lu bermewah-mewahan dan lu merasa itu sudah sepantasnya dan sudah sewajarnya, ya jelas. Tata kelola seperti ini yang kita harapkan segera hilang dari negara kita dan kayaknya sulit gitu. Karena bukannya kita melihat etikat baik dan lain sebagainya, malah kita ditambah lebih kesal lagi ya kan. Misalnya kayak dana pensiun untuk anggota DPR yang kerja 5 tahun gitu. Emang kurang yang didapat selama ini gitu. Negara ini belum siap untuk mewajarkan hasrat bermewah-mewahan kalian semua. Nah, dari situ aja kalau bisa diperbaiki nih, itu jelas memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Belum lagi belanja-belanja yang lain, belum lagi belanja modal, belum lagi belanja barang, belum lagi belanja pegawai. Kalaupun susah untuk memberikan dampak langsung kepada masyarakat dalam bentuk ketersediaan pendidikan yang inklusif, seenggaknya biaya-biaya tadi lo tambah aja untuk gaji-gaji pegawai udah. Seenggaknya volume ekonomi kan berputar. Nah, ini juga harus dibenahi karena ini menimbulkan pertanyaan juga gitu. Dan ketika kita telusuri lebih dalam, sebenarnya banyak sekali postur APBN kita yang bisa di-shifting untuk membuat biaya pendidikan itu jadi relatif lebih ringan dan terjangkau. Karena ya kita nggak bisa naif juga ya. Kalau dibilang untuk saat ini ya dengan semua ruang fiskal dan moneter yang kita punya untuk membuat biaya pendidikan itu benar-benar gratis sampai perguruan tinggi, jelas itu sesuatu yang sulit. Tapi bukan berarti ketika kita tahu itu sulit dilakukan, maka kita biarkan saja itu jadi semakin mahal. Ya negara nggak hadir dong. Gitu. Sebenarnya ada beberapa ya, dan ini emang perlu kita bicarakan lagi. Jadi kalian tunggu aja kontennya di Malaka, solusi-solusi yang bisa diambil, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Dan beberapa udah gue bicarain sebelumnya. Misalnya kayak restrukturisasi APBN tadi, misalnya kayak transparansi tadi, dan berbagai paket kebijakan untuk meringankan beban pendidikan calon-calon mahasiswa ini. Dan ditambah satu lagi ya, mungkin ketersediaan dan pilihan ataupun choice dari mahasiswa juga bisa kita perbanyak nih. Misalnya ada model kayak UT tuh, Universitas Terbuka yang sampai sekarang masih sangat terjangkau, yang mana kampus-kampus seperti ini harusnya diperbanyak lagi sehingga
orang-orang nggak perlu keluar biaya lebih banyak lagi untuk kuliah. Jelas ada trade off-nya ya. Ya nggak bisa naif dong, ada trade off-nya, nggak ada tatap muka, nggak ada berorganisasi, ataupun hal-hal lain yang nggak bisa dilakukan secara PJJ ya, atau jarak jauh. Cuma gue kira dengan semakin banyaknya kampus seperti ini, maka universitas, perguruan tinggi, ataupun institut negeri lainnya, itu jelas akan memberikan kompetisi pada market, sehingga harga itu bisa lebih terkendali. Kalau sekarang kan nggak. Ingat nggak waktu COVID, CPR itu kan pertama bisa sampai 1,5 jutaan ya, tapi semakin banyak harganya semakin turun. Nah itu juga, jadi perguruan tingginya harus lebih banyak lagi. Terus juga selain kampus-kampus PJJ tadi, kampus-kampus online tadi macam UT, kita juga perlu kampus-kampus vokasi ya. Artinya ketika kampus vokasi itu banyak, serapan tenaga kerja juga lebih baik, dan hal ini juga harus ditunjang sama ketersediaan lapangan kerja itu sendiri gitu loh. Salah satu yang gue sorot adalah banyak pejabat pemerintah bilang, oh nggak perlu kuliah kok gitu. Itu kan nggak wajib belajar. Jadi nggak ada keharusan untuk kuliah. Seakan-akan kita disuruh nerima biaya kuliah yang sangat tinggi itu. Nggak gitu. Kalaupun kalian memang berpikir bahwa bentuk idealnya perguruan tinggi itu nggak untuk semua orang, cuma untuk beberapa orang aja, ya kasih lapangan pekerjaan lebih banyak lagi untuk orang-orang yang menurut kalian nggak seharusnya masuk ke perguruan tinggi ini. Masalahnya apa? Masalah tuntutan pasar, tuntutan lapangan pekerjaan di Indonesia sekarang itu sangat sulit untuk mereka-mereka yang tidak mendapatkan gelar sarjana. Nah, untuk mereka yang punya gelar diploma pun, itu hanya dalam profesi-profesi tertentu dan keadaan tertentu. Misalnya yang kampusnya kedinasan atau pekerjaannya sangat spesifik, baru bisa masuk. Lu bisa lihat data berapa banyak orang yang dari diploma 3 akhirnya memutuskan langsung untuk mengambil program sarjana karena minimnya ketersediaan lapangan pekerjaan tadi. Ya, kondisi di Indonesia udah kayak gini nih. Dan kenapa kondisi ini bisa terbentuk? Itu panjang lagi ceritanya gitu loh. Kenapa syarat sarjana itu jadi seakan harga mati untuk sebuah pekerjaan, yaitu problem yang lebih mengakar lagi sebelumnya. Nah inilah yang harus diselesaikan oleh negara kita dan pemerintah kita sehingga biaya UKT bisa jauh lebih terjangkau. Itu aja dari gue, semoga konten ini bermanfaat. Sampai jumpa di konten selanjutnya. See ya.